Oke, baik. Jadi kita akan membahas mengenai perencanaan strategis dan berikut adalah sebuah contoh bagaimana menyusun rencana strategis dengan menggunakan sistematika strukturalis ya. Sistematika strukturalis itu melihat dari konteks global gitu ya dengan menggunakan piramida terbalik, kemudian ke level yang lebih terbatas yaitu di level regional menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Tentunya ada 10 negara yang berperan di dalamnya. Kemudian lebih spesifik lagi di tingkat nasional gitu ya. Kita harus bisa memahami ketika mau menyusun sebuah rencana strategis bagaimana kondisi nasional saat ini yang terjadi gitu ya. Pastinya dengan melihat beberapa indikator makro kita akan bisa membuat sebuah projection kondisi minimal 1, 2, 3 tahun yang akan datang gitu ya. Seperti halnya ketika pandemik awal terjadi, kita juga menyusun sebuah rencana framework bagaimana melakukan mitigasi terhadap risiko pandemik COVID-19 dan kemudian melakukan strategi recovery-nya gitu ya. Jadi kita sudah bisa prediksikan nih dalam 2 tahun kondisi pandemik paling cepat akan bisa terjadi pemulihan atau kondisi COVID itu akan berhenti di tahun kedua akhir gitu ya. Dan kemudian di tahun ketiga sudah akan mulai recovery, ada perbaikan. Dan ternyata prediksi-prediksi itu juga tidak jauh berbeda ya yang terjadi dengan realita yang ada saat ini. Jadi sebuah perencanaan itu sangat penting sekali dengan menggunakan indikator-indikator yang bisa kita percaya dan kemudian kita bisa lakukan sebuah projection yang tidak lepas dari kondisi fundamentalnya. Jadi ketika kita menyusun sebuah rencana strategis, maka kita akan berbasis atau berlandaskan pada suatu kondisi kekinian, ya kondisi terkini, kondisi existing condition yang terjadi pada saat di mana kita mulai akan beranjak, ya akan beranjak melakukan sebuah langkah-langkah strategis mencapai tujuan kita gitu. Ya, nanti saya akan coba ulas juga ya. Misalnya ada pertanyaan kemarin dari Mas Firman, saya udah buat rencana strategis begini dan begitu ya, tapi kenyataannya misalnya ada tantangan baru, ada kendala dan sebagainya gitu ya. Nah itu kita juga perlu ada basic knowledge kita ketika kita menyusun rencana strategis itu kita sudah memenuhi minimal 4 persyaratan gitu ya. Kita harus tahu tentang principal management ya. Kalau kita tidak paham tentang prinsip-prinsip manajemen, maka tentunya rencana strategis bisnis atau usaha tidak memiliki landasan yang cukup ya untuk mendesain. Yang kedua, kita juga harus memahami basic knowledge tentang business introduction ya, tentang pengantar bisnis. Ya, pengantar bisnis itu fungsi-fungsi pokok fundamental di dalam bisnis itu apa saja, itu harus dipahami. Ini kalau kita sudah belajar tentang ekonomi dan bisnis gitu ya, ekonomi dan bisnis syariah misalnya, maka kita harus tahu tentang business introduction gitu ya. Karena kalau kita tidak belajar itu, kita akan tidak punya fondasi ya, kita tidak punya pengetahuan basic knowledge-nya tidak ada. Ya sehingga untuk melakukan analisis dan sebagainya menjadi lemah ya dan tidak paham gitu. Taunya hanya permukaan tapi dalamnya tidak paham. Ya seperti kita melihat suatu lautan, ya lautan itu yang kita lihat kan ada gelombang di atasnya gitu ya, ada gelombang di atasnya, ada ombak itu yang kita lihat. Mungkin keindahan, tapi sebetulnya kalau kita menyelami ke dalam itu lebih indah lagi gitu ya. Kita bisa lihat beragam ikan, bermacam-macam kekayaan alam, kedalaman laut gitu dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang terjadi ya ketika kita melihat sesuatu perspektif itu dari permukaan gitu. Oke lah, but anyway saya anggap mahasiswa master ini sudah memahami tentang kedua syarat itu gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ekonomi mikro gitu ya, paham tentang bagaimana skema ekonomi itu dibangun gitu ya, dari mulai pelaku yang terkecil di rumah tangga sampai ekonomi nasional dan ekonomi internasional gitu ya.
Nah, itu udah menjadi paham dan sudah menjadi dasar dari knowledge kita untuk membangun ya suatu desain rencana gitu. Dan kemudian syarat yang keempat adalah yang keempat adalah tentang ekonomi makro, ya ekonomi makro, karena akan bicara tentang rumusan-rumusan dan formulasi yang akan berpengaruh terhadap suatu kondisi ekonomi suatu negara yang ditimbulkan oleh adanya perubahan dan dinamika perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang tentunya sesuai dan sudah menjadi determinan yang disepakati. Baik, kemudian ini tiga komponen ini, tantangan global, regional, dan nasional, menjadi pengantar kita untuk bisa memahami tentang kondisi ekonomi yang dihadapi. Ya, kemudian baru bicara tentang langkah-langkah strategis, ya langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Ya, kemudian membangun produk yang sesuai, membangun layanan yang sesuai, gitu ya. Dan kemudian bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, seringkali suatu rencana itu dibangun, tapi tidak memahami gimana cara melakukan monitoringnya, gitu ya. Kemudian gimana cara melakukan evaluasinya. Kalau kemudian ditemukan adanya suatu penyimpangan atau deviasi, lalu bagaimana langkah-langkah action strategiknya yang harus dilakukan gitu. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri ya ketika kita sudah mampu misalnya menyusun rencana strategis, tapi kemudian kita nggak bisa mengawal. Ya akhirnya kemudian ketika menghadapi suatu problem, suatu kondisi tertentu yang kemudian kita mengatakan, oh ini ada barriers gitu ya, ada barriers. Barriers ini nggak bisa ditembus gitu ya, nggak bisa ditembus gitu. Nah, nggak bisa ditembus ini kenapa? Ya karena tadi ya, di dalam perencanaan kita nggak mengantisipasi bahwa itu akan terjadi gitu ya. Ya karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan knowledge and skill kita gitu. Ya sehingga ketika menghadapi suatu masalah gitu, kita tidak antisipasi ya. Mungkin menjadi lambat, mungkin bisa diselesaikan, tapi proses penyelesaiannya itu menjadi lambat. Ya, menjadi lambat. Beda dengan ketika kita mengetahui dan memahami dan kemudian kita sudah buatkan option dan skema, kemudian kita buat yang namanya contingency plan gitu ya. Kalau nanti begini, maka kita harus melakukan membelok ke sebelah kiri gitu ya. Kalau kita menghadapi tantangan begini, kita belok sebelah kanan gitu. Nah, itu namanya contingency plan gitu. Nah, biasanya penyusun rencana itu dia tidak tahu tentang contingency plan gitu. Sehingga ketika dia menghadapi, dianggap itu adalah kendala dan nggak bisa diselesaikan gitu. Nggak bisa diselesaikan ya, karena tadi keterbatasan informasi, data, dan terutama pengetahuan ya terhadap suatu rencana itu. Makanya kalau kita perhatikan misalnya di dalam perencanaan nasional misalnya, itu ketika kemarin ada pandemik misalnya kan ada 3 strategi yang dilakukan ya. Ada strategi, ada 3 strategi ya ketika bagaimana kalau kondisi pandemik itu berlanjut jangka panjang misalnya. Bagaimana kalau pandemik itu terjadi jangka pendek misalnya, apa yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian bagaimana strategi kalau misalnya pandemik misalnya bisa cepat selesai gitu dalam waktu kurun yang diperkirakan, lalu harus bagaimana recovery-nya. Jadi semua langkah-langkah itu sudah disiapkan, sudah punya plan A, plan B, plan C ya, sudah punya plan E, plan B, plan C. Nah, itu sudah disiapkan sehingga ketika itu terjadi kita nggak perlu lagi bingung, kita nggak perlu lagi cemas dan kemudian kita mengatakan wah rencana kita gagal. Jadi rencana itu tidak pernah gagal. Yang gagal adalah merencanakan. Ya merencanakan perencanaan itu gitu ya. Jadi perencanaan itu tidak pernah gagal ya. Yang gagal adalah membuat perencanaan itu sendiri gitu. Oke. Berikutnya ini sebagai saya scanning aja ya, saya scanning saja. Ini kondisi global ya, kondisi global karena yang sedang menyusun rencana strategis ini adalah lembaga keuangan gitu sehingga dia mencari data-data global, data-data sekunder itu yang terkait dengan kondisi di mana dia akan beroperasi
di salah satu negara yang kita lihat, di negara yang kita lihat negara-negara besar gitu ya, ada China, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Indonesia. Ini yang berpengaruh di negara kita gitu ya. Nah, kemudian dan kita melihat juga tentang apa GDP-nya ya, GDP kita gitu ya. Kalau kita lihat paling rendah kita ya, paling rendah di antara Malaysia, China, Thailand, India, Filipina, Vietnam. Ya, kita ada di urutan yang bontot, yang di bawah itu. Gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kadang kita merasa shock gitu ya, wah gitu, dan tapi kita sebetulnya ya di bawahnya Vietnam gitu ya, padahal Vietnam baru kemarin merdeka gitu. Oke lah ya. Nah, kita bisa melihat ini sebagai sebuah gambaran kita, ya, sebagai sebuah gambaran kita apa kondisi kita dibandingkan dengan negara-negara pembanding tadi. Ya, sama-sama sebagai negara yang ikut dalam Asian Development Bank. Ya. Nah, kemudian rating Indonesia, ya, rating Indonesia. Tapi ada harapan bahwa kita masuk ke dalam investment grade, gitu ya. Bahwa dengan adanya investment grade ini kita berarti dipercaya oleh negara-negara di dunia untuk menjadi tempat investasi nasional dan global gitu. Makanya kemudian kenapa G20 itu melakukan konferensi di Indonesia gitu ya, karena kita dipercaya sebagai negara yang bertumbuh cepat saat ini dan masuk ke dalam level investment grade gitu. Oke lah ya, saya nggak perlu bahas itu, nanti dalam seminar aja lah kalau kita mau bahas. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian tantangan regional gitu ya. Kita masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN kita membuka 3 pintu, ya 3 pintu yang kemudian kita bisa masuk di antara negara-negara yang ada yang kita lihat ini, ya. Itu ada 10 negara ASEAN yang sudah membuka pintunya untuk melakukan kolaborasi dalam bidang ekonomi. Ya, ada 3 pergerakan yang dibuka gitu ya. Saya yakin semuanya kita udah tahu di sini lah ya tentang komitmen dari masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Apa saja gitu. Ya, yang ada 4 pilar gitu yang kita buka gitu ya. Ada pilar yang pertama itu terkait dengan single market and production base. Jadi kita membuka aliran barang untuk masuk. Jadi kita bisa membawa barang yang kita hasilkan, komoditas kita ke negara-negara sama ASEAN ya dengan bea cukai terendah ya, dengan bea cukai yang terendah. Jadi kompetisi gitu ya, kompetisi terkait dengan efisiensi dan productivity itu akan sangat berpengaruh terhadap market gitu ya. Kita bisa jualan tanpa dihalangi dengan adanya barriers to entry dari pajak ya, dari tax ya, dari biaya import gitu ya. Ya saya kira teman-teman di Master of di program master ini sudah pernah bahas lah ini ya secara detail ya, di mana masyarakat ekonomi ASEAN itu berjalan gitu ya. Saya nggak perlu jelaskan nanti di seminar lah kalau diperlukan gitu ya. Tapi kita perlu tahu apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN itu sekarang sedang berjalan gitu ya. Jangan sampai Malaysia, Thailand, Vietnam sudah bergerak dan masuk ke negara kita, tapi kita masih stay dan sangat nyaman di dalam rumah kita masing-masing gitu ya, di dalam kota kita masing-masing ya. Sementara orang-orang sana udah berkeliaran kemana-mana di Indonesia ya, sudah jualan, sudah beli barang gitu ya. Nah ini yang terkadang kita masih terbatas dan kemudian merasa diri kita paling hebat ya di kotanya sendiri gitu. Ya ini juga menjadi tantangan tersendiri secara mentality, kita terkadang tidak berani fight gitu ya di level regional, apalagi di level global gitu. Nah ini yang menjadi kondisi pergerakan ekonomi kita ini menjadi locally gitu ya, sifatnya hanya locally area, tapi tidak bisa masuk ke level yang lebih luas lagi. Ya oke lah, saya nggak akan bahas ini secara detail ya, lagi-lagi ini hanya sekedar informasi dan saya yakin teman-teman mahasiswa di program master ini sudah
sudah sangat familiar dengan istilah MEA dan apa yang dilakukan serta bagaimana gitu ya. Kalau boleh saya saran, kalaupun itu belum, saya menduga ini belum terlalu familiar gitu ya tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Seharusnya sebagai mahasiswa beraktiflah, ini saran aja ya, aktiflah bikin seminar, bikin workshop gitu ya, membuka wawasan bagaimana ekonomi sedang berjalan saat ini, kemudian informasi tentang regulatori, tentang adanya pengaturan perdagangan internasional gitu ya. Ya sehingga wawasan mahasiswa itu benar-benar siap untuk masuk dalam dunia regional dan global sebagai masyarakat ekonomi ASEAN minimal, walaupun belum masuk ke masyarakat global gitu. Nah ini saya kira misi IAIN yang sebentar lagi menjadi UIN harus didorong ke arah situ gitu ya. Ya karena saya kan bukan orang dalam ya, jadi hanya memberikan saran saja. Jadi sebaiknya mahasiswa aktif memberikan masukan kepada universitas, kepada program studi gitu ya untuk intens melakukan workshop, melakukan webinar. Kita mengundang pembicara dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam, dari Filipina gitu ya. Wah, itu baru nanti kita akan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Ya, kalau mungkin teman-teman sedikit meneropong atau lihat aktivitas misalnya di UIN Syarif Hidayatullah misalnya. Saya masih ingat ya ketika saya kuliah gitu di UIN itu hampir setiap bulan kita mengadakan seminar bersama ya dengan kadang dengan Maroko, kadang dengan Al-Azhar, kadang dengan dengan Timur Tengah gitu ya, West Eastern gitu, kadang dengan Middle East gitu ya, dengan North Asian gitu. Jadi kita menjadi biasa untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia ya global society. Jadi kalau kita sendiri nggak mau masuk ya kita saya kira nanti hanya menjadi pemain lokal saja itu. Terus ngapain kita kuliah master gitu ya? Kenapa kita harusnya kita menjadi berbeda gitu ya? Menjadi bagian dari ghuraba gitu ya, manusia-manusia yang tercerahkan di antara masyarakat pada umumnya gitu. Oke lah ya, ini jadi ceramah tentang ini ya. Oke, ini kan contoh, tantangan nasional ya. Kita harus tahu tentang kondisi nasional kita seperti apa gitu ya. Kondisi nasional kita seperti apa. Kemudian kondisi hasil studi mengenai bisnis yang akan direncanakan oleh lembaga ini. Nah, kebetulan karena ini contohnya adalah lembaga bisnis di bidang keuangan, sehingga yang menjadi basis informasi dan data adalah informasi tentang keuangan dan perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Oke, saya nggak perlu ceritakan substansinya, ini hanya sharing lagi-lagi hanya untuk mempertunjukkan saja bahwa di dalam sebuah rencana strategis kita harus tahu tentang kondisi global, regional, nasional, dan kondisi bisnis itu sendiri. Ya, bisnis yang akan kita rencanakan harus tahu kondisinya seperti apa, ya, kondisinya seperti apa. Nah, kita bisa kemudian comparing dengan industri yang sejenis, gitu ya. Jadi kondisi yang sejenis, kondisinya seperti apa, misalnya. Oke. Kemudian kita bisa ambil berbagai informasi, berita-berita penting yang menjadi sign atau direction bagi arah perkembangan ekonomi ke depan seperti apa, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang kita bisa kutip, misalnya ya. Misalnya terkait dengan kondisi inklusi ya, inklusi itu apa sih? Jangan-jangan kita ada yang nggak tahu nih orang ekonomi tentang inklusi, oke ya? Ada Financial Inclusion Index gitu ya. Jadi jangkauan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan keuangan, ya itu inklusi keuangan. Ya, seberapa kuat, ya seberapa jauh masyarakat bisa mendapatkan akses keuangan, itu namanya inklusi keuangan. Gitu ya. Nah itu sekarang berbagai institusi keuangan melakukan intervensi, ya intervensi sampai ke level paling terjauh di daerah pedesaan yang terluar dan terdalam. Oke.
Nah, kemudian juga strategi tentang branchless banking misalnya, ya kan? Nah, ini bicara tentang bisnis prosesnya gitu, karena yang kita sedang mau rencanakan ini adalah terkait dengan bisnis di bidang keuangan, sehingga harus tahu bagaimana kondisi yang ada saat ini gitu ya. Ketika lembaga lain sedang melakukan, kita nanti harus bagaimana gitu ya. Nah, langkah-langkah strategis baru kita kemudian membuat langkah-langkah strategis gitu ya. Baru kita menyusun gitu ya. Dari mulai strategic planning prosesnya, kemudian kita akan mendefinisikan beberapa istilah nanti yang akan dipergunakan, kemudian berbasis pada riset, survei, ya kita harus survei. Kemudian kita akan bisa melihat positioning kita saat ini, market share kita berapa di antara para pelaku bisnis di bidang yang sama misalnya. Kemudian kita lakukan SWOT, ya strength, weakness, opportunity, strength kita. Ya, dari informasi yang 1, 2, 3, dan 4 itu kita akan bisa menyusun SWOT. Jadi jangan menyusun SWOT itu hanya sekedar gitu ya opini kita. Kan ada yang menyusun SWOT itu karena basisnya opini. Nah, itu nggak benar itu gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi subjektif, tidak objektif gitu. Jadi SWOT itu harus disusun berdasarkan dari data, dokumen, dan kondisi existing strategic, existing condition ya, dari hasil data-data sekunder, kemudian pengolahan data dari survei dan studi research gitu ya, dan kemudian kita bisa mengolahnya menjadi sebuah informasi yang nanti akan kita susun dalam sebuah SWOT ya, dalam sebuah SWOT. Nah, baru kemudian setelah SWOT itu kita bisa melihat sebuah wilayah atau area strategis yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ketika kita nanti akan membuat langkah-langkah strategis itu kita berada di sebuah area yang benar ya, di mana di situ ada peluang, ada jalan yang terbuka, ya, ada jalan yang terbuka, ada gaps, ya, ada gaps di antara para pelaku bisnis yang ada di sektor yang sama, gitu ya. Dari sisi demand and supply, gitu ya, ada suatu ruang di mana supply side-nya atau institusi yang sama dalam memberikan jasa layanan kepada demand side, ya, kepada konsumen gitu, dan konsumen kemudian ada permintaan dan kebutuhan terhadap suatu jasa atau layanan di sektor yang kita sedang bahas ini gitu ya, dan di situ kemudian ada gaps, ya, ada gaps itu berarti ada ruang yang terbuka, maka disitulah kita akan ambil sebagai sebuah opportunity yang kemudian kita akan garap itu sebagai wilayah area strategis, ya, area strategis yang kemudian kita akan lanjutkan nanti dalam sebuah action plan yang akan kita garap wilayah strategis itu gitu ya, untuk kita kuasai, ya, untuk kita, ya, dalam bahasa ekstrimnya untuk kita kuasai gitu ya. Maksudnya market yang ada itu kita bisa ambil menjadi bagian positioning dari market share kita gitu ya. Oke, saudara sekalian. Nah, baru setelah itu kita akan bicara tentang implementation plan, ya, bicara tentang enterprises portfolio strategy. Implementation plan, ya, bicara tentang bagaimana rencana implementasinya, ya, bagaimana rencana implementasi itu dilakukan. Oke ya. Nah, saudara sekalian, ini gimana konteks kita sedang menyusun suatu SWOT gitu ya. Tapi kita belum bicara tentang SWOT itu sendiri, tapi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika kita sedang melakukan formulasi untuk menyusun suatu strategi ya. Jadi kita akan bicara tentang strategi bagaimana berkompetisi untuk memperebutkan pasar mikro, ya, pasar mikro. Jadi pasar mikro itu diperebutkan oleh banyak pihak pastinya, ya. Bank juga merebut pasar mikro, ya kan. Kemudian lembaga keuangan lain juga merebut pasar mikro. Koperasi simpan pinjam apalagi, ya, yang menjadi core-nya melayani usaha mikro gitu. Nah, maka kemudian kalau kita sudah tahu ini, baru kita menganalisis, ya, menganalisis bagaimana sih kondisi internal kita gitu ya. Vision and mission kita itu apakah sudah sesuai atau belum sih dengan sasaran kita gitu ya.
Ya, vision and mission kita sudah sesuai belum sih dengan sasaran kita, sasaran yang di sini gitu ya. Kemudian bicara tentang strength and weakness kita, ya bicara tentang kekuatan dan kelemahan kita. Ya, ya kemudian bicara dari sisi eksternal, kemudian tinjauan yang kita gunakan adalah bicara tentang society expectation, ada market needs, ya ada kebutuhan pasar gitu. Dan ada harapan-harapan dari masyarakat terhadap suatu layanan tertentu ya yang belum terpenuhi oleh industri gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian muncul suatu opportunity ya, suatu opportunity dan bisa juga dalam bentuk suatu ancaman yang bisa mengancam posisi dari industri kita, dari bisnis kita yang sedang kita rencanakan ini. Nah, itu berarti kita lihat dari perspektif eksternal faktor ya, dari perspektif eksternal faktor. Nah, inilah formulasi ketika kita menyusun suatu strategi, ya. Nah, baru kemudian kita sudah mulai mengolah data, baik data sekunder maupun data primer, gitu ya. Kita akan bisa melihat bagaimana misalnya pasar mikro, pasar kecil, ya usaha kecil dan usaha menengah, misalnya, mereka punya pendapatan berapa, misalnya. Mereka punya pendapatan per bulannya itu berapa, gitu. Nah, di sini kita bisa membuat klasifikasi agar pada saat nanti kita membuat rencana strategis itu sasarannya betul, gitu ya. Sasarannya itu tepat, ya. Jadi istilahnya tepat sasaran, ya tepat sasaran. Jadi kalau kita mau bidik mikro itu yang bagaimana sih? Oh, mikro itu apabila ada usaha yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang, nah, itu namanya usaha mikro. Jadi definisinya jelas karena nanti akan bidik itu. Gitu ya. Kemudian annual revenue-nya, pendapatan per tahunnya itu yang namanya mikro itu tidak lebih dari 300 juta. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang mendapatkan penghasilan lebih dari 300 juta, berarti sudah masuk klasifikasi ke small ya, tidak masuk ke mikro lagi. Nah, pasti nanti pendekatannya juga akan berbeda antara mikro, small, and medium, itu pasti berbeda pendekatannya. Monthly revenue kita juga harus bisa terjemahkan berapa pendapatan per bulan dari masyarakat gitu ya. Kalau kurang dari 25 juta berarti masuk mikro ya. Jadi ini yang hadir nih ada nggak yang masuk dalam kategori mikro, Mas Zainal? Apa sudah menengah, small atau menengah, Mas Zainal? Masih kecil, Pak. Kecil ya, berarti pendapatannya lebih dari 25 juta per bulan ya? Ya, per bulan ya lah. Kalau per bulan ya bisa lebih, bisa. Ya, nggak, ini maksudnya untuk ini saja, untuk memastikan aja kita paham ketika kita menyebut mikro itu apa sih ciri-cirinya gitu ya? Mikro itu apa sih? Karena begini ya, nanti yang mikro itu ketika menyusun rencana strategis itu berbeda dengan small and medium, ya. Nanti ada namanya benefit and cost analysis. Jadi jangan menyusun strategi misalnya terlalu berlebihan, tapi sebetulnya bisnis kita itu subsisten gitu ya. Jadi kita membuat energi untuk membuat suatu perencanaan yang mana rencana yang mau kita jalankan sebetulnya tidak signifikan. Ya misalnya bisnis, misalnya bisnis UKM pedagang kaki lima misalnya, nggak perlu dibuat rencana strategis itu, ya. Jadi kasih tahu aja caranya berbisnis gimana, tapi nggak perlu sampai kepada rencana strategis itu dibuat untuk minimal itu small and medium, small gitu ya. Itu rencana strategis tepat dibuat untuk kondisi di situ, gitu ya. Jadi kalau yang pedagang pedagang kaki lima misalnya, yang dia tidak punya tempat permanen misalnya ya, kemudian apalagi tidak punya karyawan sendirian gitu, ya nggak perlu lah buat strategis. Nanti menghabiskan waktu dan energi gitu ya. Ya karena dia bekerja itu hanya untuk sekedar mendapatkan pendapatan dan bertahan hidup gitu ya. Nah itu yang dipelajari dan yang diajarkan bukan rencana strategis gitu. Ya rencana strategis itu dibuat untuk suatu institusi yang memiliki struktur organ ya, yang memiliki struktur organ di mana struktur organ itu nanti yang akan menjalankan fungsi-fungsinya gitu ya.
Jadi kalau ada misalnya fungsi pemasaran dijalankan sendiri, fungsi produksi dijalankan sendiri misalnya, ada apa fungsi keuangan jalankan sendiri, itu namanya usaha ultra mikro gitu ya. Jadi kalau membuat cerita strategis untuk ultra mikro gitu ya. Jadi di bawahnya mikro gitu ya, ultra mikro gitu ya. Nah, itu apa namanya? Ya buat rencana bisnis aja, bisnis plan aja gitu ya. Tidak perlu membuat rencana strategis gitu ya. Oke, berikutnya adalah oke lah, ini karena ini contoh, jadi saya ini aja ya, saya sharing aja. Ini contoh-contoh hasil suatu studi tadi, survei itu, yang kemudian memberikan informasi mengenai bagaimana kondisi existing saat ini ya di bisnis yang kita sedang mau rencanakan ini gitu ya, kondisinya seperti apa gitu ya. Oke lah. Nah, baru kemudian masuk ke dalam kondisi internal ya. Kondisi internal kita bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kondisi ketenagakerjaan kita gimana, kondisi keuangan kita gimana, ya kondisi teknologi kita seperti apa, gitu ya. Nah, ini semua memberikan informasi kepada penyusun strategis, gitu ya, untuk penyusun strategi untuk mempersiapkan strategi yang handal, ya, yang handal, gitu. Nah, ini kita menyusun mempertemukan ya antara, jadi ini adalah output ya, ini adalah output. Jadi saya nggak cerita tentang bagaimana sih menghasilkan opportunities, menghasilkan traits, menghasilkan strengths, menghasilkan weakness gitu ya. Nah, ini hasil dari suatu proses diskusi. Ya, diskusi yang namanya FGD. Jadi untuk mendapatkan informasi ini ada dua cara gitu ya. Dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan data primer. Nah, data primer itu dilakukan melalui misalnya interview, observasi, maupun melewat FGD, ya, ataupun menggunakan model Delphi misalnya, ya, model Delphi. Nah, dari itu nanti kita akan bisa mendapatkan suatu konklusi, ya, conclusion-nya, misalnya opportunity, ini contoh opportunities ya, strong growth opportunity. Kita bisa mengatakan bahwa seluruh segmen small and medium enterprise itu sedang bertumbuh sangat kuat. Misalnya, ya. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Didukung dengan data. Data-data tadi yang di atas, tadi yang saya scanning itu, nah itu memberikan informasi bahwa small and medium enterprises itu sedang bertumbuh cepat. Berarti di situ ada opportunity market, gitu ya. Currently limited competition in micro and small segment, gitu ya. Pada saat ini kompetisinya masih terbatas. Jadi tidak semua bank memberikan layanan kepada objek ya sektor market yang sama, gitu, sehingga masih terbatas. Artinya kalau terbatas, di situ ada peluang, gitu ya. Ya jumlah SMI-nya itu besar, tapi yang melayaninya itu masih sangat sedikit. Nah, di situ berarti ada opportunity. Gitu. Nah, prefer service provider of government, gitu ya. Nah, ada service provider, ada layanan dari pemerintah khusus untuk usaha mikro dan kecil ini, misalnya dalam bentuk KUR, misalnya dalam bentuk capacity building, ada BIMTEK, ada bimbingan teknis misalnya ya, ada training untuk UKM misalnya. Nah, itu sebetulnya juga memperkuat opportunities bagi lembaga keuangan mikro kecil ya, semacam Cospin untuk masuk gitu. Ya, untuk masuk gitu. Itu opportunities. Nah, kemudian ada strength ya, kita punya kekuatan ya, strong presence in province gitu ya. Bahwa ini Cospin punya posisi yang kuat gitu ya. Kemudian positive customer perception, selama ini customer memiliki persepsi yang positif. Suitable product range, juga sesuai, produknya juga sesuai dengan kebutuhan. Ya, high awareness and market share. Ya, jadi ada kebanggaan juga, ya, ada kesadaran yang tinggi ya dari para pemangku kepentingan gitu, dan itu akan sangat mendukung gitu ya, strong link relationship with government, dan kebetulan punya relationship yang bagus gitu ya dengan pemerintah, baik pemerintah lokal maupun secara nasional.
Nah, dari itu maka kemudian irisan dari opportunities and strengths itu ada di sini, di tengah-tengah ini, ya. Apa yang harus dilakukan? Strateginya optimize utilization of range network, ya. Jadi memanfaatkan, meningkatkan utilisasi, gitu ya, dari jaringan kantor yang ada itu untuk apa? Untuk melakukan higher volumes record, ya. Jadi untuk bagaimana agar kantor-kantor jaringan, kantor cabang yang ada itu bisa meng-hire, ya, bisa meng-hire atau bisa menarik SME yang ada di wilayahnya masing-masing itu, gitu ya. Nah, build on competitive advantage, dan bisa membangun keunggulan kompetitif karena memiliki keunggulan tadi, ya. Establish sales and corporate communication plan, positioning in bank. Jadi dia bisa membuat sebuah positioning yang semakin kuat, gitu ya. Nah, agar apa? Dia bisa melakukan start cross selling. Nah, karena dia punya kekuatan, maka dia bisa melakukan cross selling. Jadi ketika menawarkan produk kredit atau pinjaman, juga bisa langsung menawarkan misalnya produk simpanan Safari misalnya. Jadi ketika melakukan satu eksekusi, misalnya satu eksekusi dalam sebuah transaksi, itu bisa 2 dan 3 transaksi yang bisa muncul berbarengan. Nah, itu namanya membangun strategi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menawarkan, biasanya untuk koperasi-koperasi kecil misalnya menawarkan kredit atau pinjaman, gitu ya, maka yang muncul hanya transaksi itu saja, gitu ya, hanya transaksi kredit aja. Itu ya, itu bedanya. Kalau lembaga punya strategi, maka bagaimana caranya produk-produk yang lain itu bisa laku terjual gitu ketika ada satu produk yang dimanfaatkan oleh customer gitu. Contoh misalnya di Cosfin gitu ya, satu transaksi untuk pinjaman itu mengiringi di samping kanan kirinya itu produk-produk yang lain gitu. Jadi apa? Membuka tabungan. Ya karena apa? Nanti pembayarannya dipotong lewat tabungan. Otomatis akun atau account, ya, akun dari tabungan itu bertambah. Jadi ketika ada orang membuka mengajukan pinjaman atau pembiayaan, misalnya Cosfin itu, pasti nanti kita akan dipaksa dengan sendirinya tanpa terasa membuka yang namanya tabungan. Jadi maka akunnya menjadi bertambah. Itu hanya satu. Kemudian yang lain apa? Dikasih mobile apps, ya, mobile apps. Nah, mobile apps itu nanti untuk transaksi. Berarti nanti dia punya tabungan, kemudian dia menggunakan untuk transaksi, untuk beli pulsa, untuk ini. Berarti nanti apa? Transaksinya jadi bertambah lagi, gitu ya. Transaksinya bertambah lagi, gitu. Dia transfer, nah dapat namanya fee based income. Dia dapat fee, gitu ya. Makanya kenapa Cosfin kemudian bertumbuh dan berkembang cepat gitu ya, karena ada strategi yang dilakukan. Nah, bagi sementara koperasi-koperasi kecil dia nggak memikirkan hal yang strategi seperti itu gitu ya. Jadi terbatas sekali itu. Oke lah, nanti saya bongkar semuanya jadi tahu ya. Oke, sorry sampai di sini aja dulu. Sorry ya. Oke, sorry sampai di sini tuh. Kemudian setelah itu baru bicara tentang strategic and target setting gitu ya, strategic and target setting. Nah, baru kemudian kita membuat settingnya gimana, melakukan setting strateginya seperti apa gitu. Ya ini contoh gitu ya. Ini contoh udah 5 tahun yang lalu, makanya saya berani kasih. Kalau yang sekarang saya nggak berani kasih tahu, nanti bocor dong nanti. Saya nggak kasih tahu. Nah, yang ini dulu gitu ya, ini dulu. Maka punya target gitu ya. Target dalam 1 tahun itu punya akun baru 1000 gitu ya. 2000 gitu ya. Jadi akun baru untuk peminjam itu bertambah. Itu target minimal gitu. Oke ya. Nah, lalu bagaimana setiap bulan itu dilakukan yang namanya target date gitu ya. Bagaimana implementasi strategi itu dijalankan. Nah, jadi terkadang membuat strategi tapi kemudian tidak di breakdown, ya, tidak di breakdown, ya, di dalam implementasi action plan namanya. Yang dijelaskan setiap bulan harus melakukan apa, setiap bulan harus melakukan apa. Nah, itu biasanya tidak dilakukan sehingga hanya berhenti di dalam kertas saja, di dalam dokumen perencanaan tapi tidak bisa diimplementasikan gitu. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar ya dibuat breakdown-nya gitu. Sehingga nanti bisa dimonitoring gitu.
Nah, apa? Bulan Agustus nanti apa? Bulan September apa? Bulan Oktober apa gitu ya. Ya, oke. Jadi saya kira seperti itulah ya. Saya nggak perlu lihatkan fitur produknya karena itu rahasia perusahaan. Jadi saya lihatkan yang globalnya saja sebagai sebuah contoh. Itu yang dimaksud dengan Renstra ya, rencana strategik gitu. Oke, baru kita nanti akan masuk ke dalam materi kita, gimana menyusunnya secara teoritik gitu ya. Makanya saya sampaikan, kuliah dengan saya akan lebih banyak kepada praktisnya gitu. Karena kalau kebanyakan teori gitu ya, teori penting, pasti penting gitu ya, karena itu menjadi dasar gitu. Ya, tapi untuk tingkatan master ini sudah pada tataran praktis gitu. Karena landasan teoritikal dan konseptual itu sudah selesai di S1 itu sudah dianggap selesai gitu. Makanya dulu saya masih ingat ketika saya kuliah di S2 maupun S3 itu dosen jarang mengulas kembali teori karena dianggap udah tahu gitu. Ya, misalnya saya katakan tadi misalnya nah, gimana sih ekonomi mikro itu, gimana sih ekonomi makro itu gitu ya. Ya, gimana sih suatu bisnis itu berjalan, ya proses bisnis itu berjalan, yang kemudian dijelaskan di dalam business introduction misalnya, itu nggak pernah lagi dibahas. Nah, makanya ketika dosen menjelaskan itu, saya harus berpikir keras, ini apa yang dimaksudnya, ini apa ya gitu, ini apa sih gitu ya, ini apa sih gitu. Jadi melompat-lompat gitu ya, melompat-lompat. Tapi dengan cara seperti itu ternyata memang ada dua sih yang direspon oleh mahasiswa. Saya melihat betul itu ya. Akhirnya mahasiswa itu ada teman saya kemudian apatis yang melihat cara dosen memberikan kuliah. Kok begini sih? Males lah, saya nggak dapat apa-apa nih dari dosen gitu. Saya nggak dapat apa-apa nih dari dosen gitu. Ya karena apa? Dia tidak memahami bahwa dia ada gaps ya yang harus diisi. Gap itu harus diisi gitu. Nah, waktu itu karena saya anggap kuliah itu bagi saya adalah journey, ya. Bagi saya pribadi nih, kuliah itu adalah sebuah kenikmatan, ya kenikmatan. Jadi journey saya menjalani sebuah perjalanan yang penuh dengan kenikmatan. Maka ketika ada hal-hal tantangan baru, saya mengatakan ini apa ya? Saya cari lagi tuh, saya cari konsepnya, saya baca lagi teorinya gitu. Kemudian saya diskusikan dengan teman-teman rekan-rekan seangkatan yang memang senang, Sehingga apa yang terjadi? Saya tambah lagi pengetahuan, saya tambah lagi informasi, saya tambah lagi. Nah, ada teman yang tadi apatis itu akhirnya apa? Akhirnya stuck, ya stuck dia nggak mau ngikutin dan akhirnya tertinggal, Ya saya kira ini saya kira tantangannya sama lah ya waktu saya kuliah walaupun mungkin sudah lama sekali ya tapi kondisi perkuliahan di program pasca S2 maupun S3 tidak jauh berbeda. Oke ya, sebelum saya masukin ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya masukin ke teorinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, terkait mengenai perencanaan, baik itu perencanaan yang tidak strategis maupun yang perencanaan strategis. Dalam hal ini, perencanaan yang dibuat manajemen itu kan sebenarnya aktor utamanya adalah manajer dan karyawan. Nah, yang sering berjalan itu perencanaan tersebut karena berjalan secara terpaksa karena memang tidak ada berarti belum ada komit dari karyawan tersebut, Pak. Nah, ini bagaimana agar perencanaan strategis yang dibuat itu bisa berjalan dengan kesadaran sendiri, Pak? Apakah memang harus selalu dimonitor dan dilakukan breakdown? Berarti kalau yang ke bawahnya, Pak, itu aja mungkin pertanyaan Pak Maturnuwun. Oke, Maturnuwun Mas Agus, saya kira ini mewakili teman-teman mahasiswa yang lain menanyakan terkait dengan
bagaimana perencanaan strategis itu disusun oleh manajemen gitu ya, dan bagaimana agar muncul kesadaran agar rencana strategis itu bisa dijalankan gitu. Oke, jadi ada tingkatan ya. Ini sebetulnya mungkin sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi perencanaan strategis itu, saudara sekalian, itu disusun di level yang paling atas, ya. Perencanaan strategis itu di level oleh policy maker, ya, oleh policy maker. Nah, policy maker didukung oleh decision maker. Jadi BOC dan BOD, ya, BOC dan BOD, gitu ya. Nah, level operational, ya, level operational, middle bottom, ya, bottom to middle, ya, dari bawah staff sampai ke tingkatan senior manager, itu dia nanti yang akan menyusun bisnis plan-nya, ya, yang akan menyusun bisnis plan-nya. Jadi Renstra itu disusun oleh BOC dan BOD. Oke ya, jadi nah bagaimana cara melakukan monitoring? Ya, monitoring. Nah, kalau kita bicara di level corporate, ya, di level corporate, maka ada tiga elemen yang akan melakukan monitoring, ya. Ada tiga elemen, ada dua elemen utama, yaitu elemen eksternal dan internal. Eksternalnya itu adalah otoritas, ya, eksternal atau otoritas. Otoritas itu bisa otoritas jasa keuangan, bisa otoritas moneter, ya, atau bisa saja otoritas perdagangan, gitu ya, atau otoritas lain yang terkait, gitu. Itu eksternal, seperti KAP misalnya, akuntan publik misalnya, atau lembaga-lembaga penilai, gitu ya, appraisal, ya, appraisal management, gitu. Nah, yang paling menentukan adalah elemen yang internal, ya, internal. Internal ini ada tiga, ya, ada tiga elemen namanya komite, ya, ada komite. Ada komite audit, ya, ada komite risiko, dan ada komite kepatuhan. Ada tiga komite itu yang nanti akan mengawal bagaimana implementasi Renstra itu di dalam bisnis plan mereka, ya. Ini saya bicara di level corporate, ya. Nah, kalau saya kasih contoh di level mikro nggak perlu lah, ya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau ultra mikro dan mikro gitu nggak usah mikirin tentang rencana strategis gitu ya. Apa namanya, mikirnya adalah bisnis plan, ya, rencana bisnis. Beda lagi, ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Agus. Oke. Saya tutup, saya kasih contoh gimana MONEF, ya, monitoring yang dilakukan oleh korporasi, ya, korporasi. Ini kebetulan kita baru saja dilakukan monitoring oleh otoritas jasa keuangan, ya. Saya kasih contoh. Ini hari Jumat yang lalu nih, kita memaparkan tentang kondisi internal perusahaan yang kita melaporkan secara periodik kepada otoritas jasa keuangan, gitu. Nih kita lihat nih apa yang dimonitor apa, gitu ya. Mudah-mudahan terlihat di sini. Ini tanggal 18 yang lalu, ya, tanggal 18 yang lalu. Di sini ada materi pemaparan, isinya adalah rencana bisnis 2022. Jadi sebelum kita cerita tentang kondisi internal, kita bicara tentang rencana bisnis dulu. Kenapa? Karena rencana bisnis ini nanti akan menjadi dasar kita, dasar evaluasi yang akan dilakukan oleh otoritas. Gitu. Ya, kemudian baru bicara tentang realisasinya. Realisasinya bagaimana? Ya, realisasinya bagaimana? Dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini isinya ini, contohnya misalnya. Ya, contohnya. Ini contohnya. Nah, kita di sini bicara tentang hasil, ya, hasil realisasi dan rencana. Ya, hasil realisasi dan rencana. Ya, hasil realisasi dan rencana. Oke, ya, ini bahasanya bahasanya mungkin bahasa keuangan, ya. Mungkin kalau yang belum pernah mendapatkan materi keuangan agak sedikit bingung membaca ini karena ini industri keuangan, ya. Ya, ini contoh, ya, contoh
Ada aging schedule misalnya, aging schedule. Aging schedule dibandingkan dari tahun 2019, 2020, 2021 gitu ya. Ya, aging schedule itu apa? Aging schedule itu usia pembiayaan ya, usia pembiayaan. Jadi usia pembiayaan itu dari mulai 0 sampai 10, 0 sampai 11 sampai 90 ya. Hari maksudnya ya. Jadi artinya kalau semakin panjang agingnya berarti di situ ada masalah gitu ya. Ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya berarti pembiayaan bermasalah. Yang disebut dengan NPF, non-performing financing gitu ya. Oh, ini jadi kuliah keuangan lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Ini contoh bagaimana kita menyampaikan kepada otoritas tentang pertumbuhan bisnis kita ya. Dari sisi ininya bisnisnya, kemudian dari sisi apa? Dari sisi financial ratio-nya gitu ya. Dari sisi nah, kita menceritakan kondisi di tahun 2021 seperti apa gitu ya. Nah, kemudian membandingkan antara rencana dengan realisasinya gitu. Nah, ini seperti ini gitu ya. Kita punya mitra-mitra strategi siapa aja, kemudian kondisi risiko kita berada di posisi mana gitu saat ini, kemudian hasil dari stress test kita seperti apa gitu, apakah dalam kondisi bahaya atau tidak misalnya. Kemudian pergerakan fraud ya, cash fraud yang terjadi di internal kita seperti apa. Jadi kita harus melaporkan juga mengenai pergerakan kita nih, pergerakan. Jadi bagaimana fraud terjadi gitu ya. Fraud itu bisa dari dua sisi, bisa dari customer, bisa jadi internal gitu. Ada data yang digunakan orang lain, itu maksudnya ada data dari karyawan kita yang dipakai oleh orang lain gitu. Jadi kasusnya seperti ini nih. Bulan Juli ini naik nih sampai 24 gitu ya, kemudian turun. Jadi semua tercatat dan kita laporkan ya bagaimana kondisi fraud itu terjadi baik di internal maupun eksternal misalnya. Ya. Oke lah ya. Ini contohnya seperti itu. Ini monitoring nih, monitoring yang dilakukan oleh eksternal, ya monitoring yang dilakukan oleh eksternal. Nah, kalau monitoring yang dilakukan oleh internal seperti apa? Ya, yang internal. Nah, kalau internal itu jelas ya, mon per maunya itu dijelaskan. Ini saya lihatin, tapi secara sekilas karena ini data perusahaan. Tapi untuk contoh, kalian perlu tahu juga ya bagaimana sebuah renstra dan renbid ya, renbis rencana bisnis itu dimonitor ya, dimonitor oleh internal maupun oleh eksternal. Oke ya, ini contoh misalnya. Oke. Ini sudah kelihatan belum ya? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini contoh. Ini kebetulan saya jadi komisaris di sini juga ya di Tekaful nih, di Tekaful. Jadi ini real ya. Ini real case ya, ini real case gitu. Real case karena saya komisaris jadi dilaporin nih sama manajemen gitu ya. Tugas saya adalah memonitor, mengawasi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana bisnis. Jadi rencana bisnis itu dijadikan sebagai acuan untuk menilai kinerja dari manajemen seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari 5 komponen dalam bisnis gitu ya. Performernya pertama, performance-nya seperti apa? Ya, performance dari kinerja keuangannya seperti apa? Kemudian kita bisa lihat pertumbuhan dari financial statement-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian marketingnya, technical-nya, compliance-nya seperti apa, ya. Ini saya perlu perlihatkan bahwa dalam industri kalau saudara sekalian ingin masuk dalam sebuah industri, ya kita menggunakan istilah-istilah keuangan semuanya, ya istilah keuangan semuanya. Jadi kalau kita sekarang tidak familiar dengan istilah-istilah keuangan apalagi dalam bahasa Inggris gitu, ya kita akan tertinggal, ya. Kita akhirnya apa? Kita hanya selalu menjadi usaha mikro terus gitu ya, nggak bisa naik kelas gitu.
Jadi saya dorong kalian perbanyak literasi, lakukan workshop, lakukan webinar, lakukan secara internasional terkait dengan kebutuhan tantangan di masa yang akan datang. Ya, tantangan di masa yang akan datang. Mungkin saat ini belum butuh, tapi percaya bahwa perubahan sangat cepat sekali, ya. Apalagi kalau kita ingin masuk dalam dunia profesional, ya maka mau tidak mau kita harus membuka diri dan harus cepat melakukan akselerasi pengetahuan. Ya, ini contoh. Ini mungkin kalau kita bicara di industri asuransi, padahal kita adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu meliputi berbagai lembaga keuangan syariah, ya. Ya, ada yang bergerak di industri asuransi, ada yang di perbankan, bank syariah, ada yang di ventura syariah, ada ya. Jadi dan itu kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang spesifik. Istilah-istilah yang spesifik yang ada di industrinya masing-masing. Nah, kalau kita dalam perkuliahan kita, literasi kita, inklusi literasi kita itu terbatas, maka bagaimana kita bisa masuk dalam suatu industri? Gitu. Oke lah, ini sekedar ini aja ya, memberikan semangat sebetulnya. Nah, ini sebagai contoh, ini contoh. Jadi perusahaan itu membuat sebuah rencana, projection, ya, projection. Kemudian projection itu achieve-nya seperti aja, achieve-nya gimana, ya? Capaiannya gimana? Oh, dia capainya 97% nih, ya. Untuk mencapai produksi 97%. Untuk mencapai tabaruk sekian persen. Untuk mencapai investment sekian persen. Nah. Oke ya, ternyata di sebelah saya sudah azan. Nggak terasa, saya belum masuk ke materi nih. Aduh. Mas Agus sih gara-gara Mas Agus ceritanya, jadi dilanjut ya. Nah, ini sangat penting sekali, Pak. Saya tutup dulu. Baik, Pak. Ini kita dengerin azan karena di sebelah saya ada azan. Ya, mohon izin nanti kita lanjutkan lagi sudah. Strategi bisnis kita sudah memaparkan secara strategi yang secara detail, tapi di situ terkadang kita itu tidak mempunyai titik gimana ya, titik keberhasilan. Bahkan biasanya itu kan ketika kita punya perusahaan itu seperti saya mengenai bisnis online, terkadang itu 4 bulan kita evaluasi. Oke lah, evaluasi lagi terus 4 bulan, tapi kok tidak mencapai target, kita evaluasi lagi. Terus ke bulan selanjutnya kita tidak mencapai target itu. Kadang ini bagaimana? Ini kadang kita itu kena mental gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana caranya, Pak, untuk menganalisa itu? Apalagi kan kita sebagai pelaku bisnis, kita kan harus mempunyai relasi ini bagaimana caranya, bagaimana ini untuk meredam mental kita mengenai hal itu bagaimana, Pak, ketika kita mempunyai perusahaan tersendiri. Itu, Pak. Ya, makasih Mas Happy. Jadi ada 2 hal yang ingin saya coba memberikan masukan. Yang pertama terkait dengan masalah topik dan substansi perkuliahan. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, pasti akan muncul adanya gaps ya, gaps terkait dengan target dan sasaran capaian dari pembelajaran kita, gitu ya, dengan kondisi existing yang ada. Jadi kalau kita mau bicara target, pasti di tengah-tengahnya itu ada lubang-lubang, gitu ya, lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini kita harus isi sendiri nih. Maksudnya mahasiswa ini harus bersedia untuk mengisinya, Nah, dengan cara apa? Tadi yang saya sarankan bisa dengan ikuti webinar, seminar. Kalau misalnya sudah ada seminar dan informasi, coba kolaborasi atau bersinergi atau mungkin komunikasi dengan pihak kampus gitu ya. Pihak kampus mestinya dalam 1 semester ini sudah punya agenda
untuk mengisi kekosongan atau ruang kosong yang tidak terisi dalam sistem perkuliahan kita, ya. Karena sistem perkuliahan kita itu kan jelas terbatas sekali. Nah, sedangkan capaian atau achievement yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan yang ideal ya terkait dengan topik-topik di dalam perkuliahan itu sangat besar sekali gitu ya, sangat banyak banget gitu. Nah, ini harus diisi dengan cara apa ya? Kalau diisi dengan cara perkuliahan nggak mungkin karena perkuliahan udah terbatas waktunya gitu. Nah, maka perlu diusulkan misalnya ada kegiatan webinar yang terschedule, webinar atau seminar yang terschedule dalam satu semester itu. Ya, kita sesuaikan dengan topiknya. Misalnya topiknya tentang strategi, maka minimal ada satu seminar bicara tentang strategi. Kemudian bicara tentang ekonometrik, bicara tentang misalnya ekonomi syariah, keuangan perbankan misalnya. Jadi dalam minimal setiap 1 bulan itu ada kegiatan-kegiatan gitu. Nah, di situ apakah kemudian itu kegiatan minimal, Nah, yang bisa lebih optimal lagi akan bisa bermanfaat kalau kemudian kita memiliki semacam studi group study gitu ya, semacam ada workpost atau mungkin ada WG, ada working group gitu ya. Jadi yang kita punya kelompok-kelompok yang concern terhadap suatu topik tertentu. Misalnya Mas Happy ini concern terhadap business practice gitu ya. Tapi belum tentu semuanya seperti Mas Happy. Ada yang mungkin tenaga pendidik ya kan, sebagai dosen atau sebagai guru misalnya kan will-nya kan beda ya, will-nya dan need-nya juga beda gitu. Maka bikin kelompok-kelompok namanya working group tadi, mendalami hal-hal itu tadi yang kemudian kita presentkan dalam bentuk misalnya dalam sebuah diskusi FGD atau dalam FGD macam fokus group discussion ya, membahas topik-topik tertentu. Nah, di situ nanti akan memunculkan gagasan-gagasan dan hasil dari sebuah proses eksplorasi dan pencarian yang selama ini dilakukan itu nanti munculnya dalam FGD itu. Nah, yang paling bagus lagi FGD itu kemudian memunculkan sebuah dokumen misalnya menjadi semacam kesimpulan atau buku referensi atau buku itu luar biasa gitu ya. Itu tuh dampak ultimate-nya adalah kalau kita bisa memunculkan suatu dokumen tertentu, memberikan rekomendasi misalnya kepada pemerintah atau kepada pengusaha-pengusaha atau memberikan rekomendasi kepada para pelaku bisnis misalnya. Hasil dari sebuah sebuah proses yang dilakukan oleh working group tadi dalam menginternalisasi setiap topik atau materi kuliah ya. Kan kadang kita nggak menginternal Mas, kita belajar kadang hanya permukaan tok gitu ya. Itu hasilnya pasti akan beda sekali gitu, hasilnya akan beda sekali. Kalau kita serius ya kita akan mendalami betul gitu ya. Itu saran saya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah business implementation, terkait dengan rencana strategik yang dibuat atau business plan yang dibuat, kemudian bagaimana mengimplementasinya. Selalu Mas, yang namanya dalam sebuah implementasi itu nggak boleh sendirian dan tidak boleh sendirian ya. Dia harus ada dalam sebuah kelompok, lalu dalam sebuah grup. Nah, grup itu bisa sebuah organisasi formal atau informal. Kalau formal berarti mungkin dalam sebuah korporasi, dalam sebuah lembaga. Yang informal biasanya dalam bentuk peer ya, dalam bentuk peer group ya, dalam bentuk peer group. Nah, biasanya peer group atau kalau misalnya kita berjalan sendirian itu ada mentor, ada coach ya, ada mentor, ada coach. Nah, kalau kita nggak punya mentor, nggak punya coach ya, kita berjalan sendirian, kita nggak tahu kita ini sudah berhasil atau belum. Kita ini nanti kalau menghadapi problem nanti bagaimana gitu ya. Nggak ada yang melakukan assessment, nggak ada yang mereview. Nah, terkadang ada semangat yang luar biasa dari UKM kita misalnya untuk melakukan suatu ide gagasan gitu. Nah, mentok gitu ya, mentok udah selesai, mentok selesai, nggak menemukan jawaban dan kemudian tidak bisa progres, tidak ada kemajuan gitu. Ya, karena tadi dia nggak punya peer group ya, dia jalan sendirian gitu.
Dia nggak punya peer group, dia nggak punya mentor, dia nggak punya coach gitu. Nah, saya kira kalau kita mau bicara di sisi business practice ya apa namanya, ada istilahnya itu best practice ya. Best practice itu kita harus mengacu kepada itu. Ada lesson learn yang kita ambil dari best practice. Ada lesson learn yang kita ambil dari best practice. Kita nggak bisa sendirian, gitu ya. Kita nggak bisa sendirian dan harus memiliki peer group tadi, syaratnya di situ. Ya, saya kira demikian, Mas Firman. Baik, Pak. Terima kasih atas wawasan yang sudah diberikan. Pada dasarnya memang sebenarnya di IAIN itu perlu seperti itu, Pak, yang seperti disampaikan. Terkadang di IAIN juga mempertimbangkan mengenai SDM-nya dari pasca sendiri kan memang terbatas sekali, Pak. Terus juga setelah itu juga mengenai modal juga seperti itu. Jadi itulah yang jadi hambatan dari universitas kita sendiri. Mungkin saya kalau ke depan, mungkin kalau misalkan punya opsi secara tenaga sukarelawan, mungkin kita sebagai praktisi, sebagai penjalankan bisnis, mungkin bisa menjadi bisa membuat sebuah diskusi grup bersama Bapak ini sebagai punya pengalaman, nanti disaring seperti itu. Mungkin masukan saya seperti itu, Pak, untuk mengasali hal itu. Kalau dari mahasiswa atau mengusulkan di pasca sendiri, mungkin rada berat. Jadi rada beratnya kenapa? Karena di pasca sendiri juga persoalan itu masih banyak sekali. Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari saya, Pak. Baik, Mas. Terima kasih. Mas. Ya, makasih, Mas Firman. Saya kira menjadi PR kita bersama untuk sama-sama kita bisa merubah minimal dari diri sendiri dengan melakukan eksplorasi yang lebih baik ke depan gitu ya, untuk mencari sendiri gitu ya. Pastinya ada option yang lebih baik kalau kita bisa melakukan peer gitu ya, peer group, kita buat kelompok gitu. Akan lebih bagus lagi kalau bisa bersinergi dengan perguruan tinggi ya, dengan kampus kita gitu. Jadi akan menjadi semakin berdampak dan jangka panjang ya, tidak sekedar hanya just activities tapi lebih ke long term strategi kita. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu ya perkuliahan kita. Ada tugas ya yang diselesaikan dengan menggunakan multiple choice. Jadi di Bagio Consulting ya. Bagio Consulting masuk saja, nanti ada soal kuis yang perlu dikerjakan, hanya memilih saja, memilih ABCD aja. Jadi tidak perlu nanti tugas berikutnya kita menyusun rencana strategis ya untuk lembaga. Kita persiapkan saja mulai sekarang mencari organisasi atau lembaga yang kita minati, yang kita sukai, yang kita ingin bantu juga untuk kita bantu membuatkan rencana strategis kita ya. Saya kira demikian sehingga nanti bisa bermanfaat optimal, tidak hanya sekedar teori tapi kita mencoba untuk mengimplementasikannya ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatian semuanya. Alhamdulillah kita bisa selesaikan kuliah pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan untuk kebaikan kita ke depan. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya kita terima kasih.